sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang saya hormati. Saya Muhammad Alif Radzan dari Universitas Megaristik Makassar, Fakultas Teknologi Kesehatan Prodi D3 Optometri. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan berbicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Walaupun ada banyak sekali ragam bahasa, bangsa Indonesia juga mempunyai suatu bahasa persatuan yang dapat dipakai dimanapun, yakni bahasa Indonesia. Sehingga jika kalian berada di daerah di mana bahasa di sana tidak kalian pahami, kalian tetap bisa memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Namun demikian, perlu kalian ketahui jika bahasa Indonesia juga mempunyai ragam bahasanya masing-masing. Contohnya pada saat kalian berbicara dengan fisikawan, maka ada beberapa kata yang jarang didengar seperti interferensi, destruksi, dan yang lainnya. Lain halnya apabila berbicara dengan pengamat ekonomi, maka kalian akan mendengar kata kuantitas, reinflasi, resesi, dan semacamnya. Jika ditinjau dari segi sarana atau medianya, ragam bahasa terdiri atas dua bagian, yakni ragam bahasa lisan dan tulis. Berikut penjabarannya. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan lewat alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar, sehingga di dalam ragam bahasa lisan kita akan berurusan dengan lafal. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan menggunakan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulis yang menggunakan unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh sebab itu, sering muncul kesan jika ragam bahasa lisan serta tulis itu hal yang sama, padahal kedua jenis ragam bahasa tersebut berkembang menjadi sistem bahasa yang mempunyai makna yang berbeda. Walaupun terdapat kemiripan aspek kata bahasa dan kosakata, masing-masing mempunyai seperangkat kaidah yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam tersebut mempunyai hubungan yang erat. Fungsi ragam bahasa. Contoh ragam bahasa di Indonesia. Berikut adalah fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional, yakni yang pertama, untuk menyatukan ribuan bahasa yang bervariasi di negara Indonesia. Yang kedua, sebagai alat pemersatu hubungan antar budaya serta antar regional. Yang ketiga, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda. Yang keempat, sebagai simbol kebanggaan nasional. Dan yang kelima, sebagai simbol identitas nasional. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yakni ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan ciri-cirinya yaitu memerlukan orang atau teman berbicara tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah seperti intonasi. Yang kedua, ragam tulisan. Ciri-ciri ragam tulis yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, serta waktu. Harus memperhatikan unsur atau gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Pembedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas. Hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, atau situasi saat pembicaraan terjadi.
Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata tertentu. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Yang keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan yang kelima, penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kata baku sebenarnya merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama yaitu 1. Komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilah resmi, dan sebagainya. Yang kedua, wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pembicaraan di depan umum seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Contoh-contoh kata baku. Yang pertama abjad, yang kedua abjad, yang ketiga akhirat, aksesori, aktif, akuarium, aluminium, ambulans, analisis. Yaitulah penjelasan materi yang saya bawakan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.